Oke, udah di record. Iya, Mas Novi. Ayo. Itu nggak bisa full apa tur? Apa udah gitu aja? Bis full dong. Bareng. Udah. Udah gitu aja Pak? Udah aja lo. Udah direkam ya? Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan data analis terkait dataset COVID-19 yang ada atau pernah terjadi di Indonesia. Perkenalkan, saya Fahmi Irawan Putra sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi. Perkenalkan dari kelompok kami, yang pertama Rizky Fitriani, yang kedua Ahmad Catur, yang ketiga Jilan Hamidah, yang keempat Anwar Aji Saputra. Namun Anwar Aji Saputra sedang berhalangan hadir karena sedang bekerja. Dan saya Fahmi Irawan Putra. Baik, langsung saja presentasi kita dimulai dari Mbak Iski. Kepada Mbak Iski, saya persilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Baik, Mas Fahmi, terima kasih. Di sini yang pertama ada overview. Dataset disusun berdasarkan time series atau susunan waktu, tingkat nasional dan tingkat provinsi, juga beserta data demografi dari lokasi atau daerah tersebut. Selanjutnya ada tahapan dalam menganalisa data yang akan dilakukan terhadap dataset terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada data preparation, yang kedua ada data wrangling, yang ketiga ada data analisis. Selanjutnya ada data preparation. Import libraries, import beberapa library yang dibutuhkan seperti import pandas ASPD, import matplotlib Plot as PLT, import Seaborn as SNS, import NumPy as NP. Selanjutnya ada import dataset, yaitu import dataset yang akan digunakan, lalu tampilkan dataset untuk mengecek apakah import berhasil atau tidak. Nah, di sini ada tampilan beberapa lokasi di Indonesia, menampilkan total recovery tertinggi dan terendah. Yang tertinggi ada di Jawa Barat, dan yang terendah ada di Indonesia pada bulan Maret tanggal 2, 2020. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya yang akan oleh Mas Catur. Mas Catur, waktu dan tempat persilakan untuk disampaikan. Baik, selanjutnya yaitu memahami isi data, memeriksa dan menemukan data yang bersifat redundant atau berlebih, data yang terduplikasi, dan data nol yang sekiranya tidak dibutuhkan dalam analisa. Setelah data ditemukan, maka data akan di-drop atau dibuang agar dataset yang dianalisa lebih rapi dan menghasilkan insight-insight yang lebih akurat. Hal pertama yang dilakukan adalah memahami data dari tiap kolom dengan membaca deskripsi atau summary tiap kolom dari dataset. Menemukan dan membuang data yang tidak dibutuhkan dengan memeriksa data tiap kolom. Berikut tampilannya adalah sebagai berikut. Dataset memiliki 37 kolom, terdiri dari 12 kolom dengan tipe data objektif atau string, 12 kolom dengan tipe data integer, dan 13 kolom dengan tipe data float. Kita juga dapat memeriksa dimensi dataset untuk memastikan jumlah kolom dan baris. Mengetahui karakteristik data dengan memeriksa jumlah data nol dalam kolom. Berikut tampilannya adalah sebagai berikut.
Terlihat dalam beberapa kolom dataset memiliki data nol, bahkan untuk kolom city or regency, semua datanya bernilai nol. Setelah kita memahami isi data dengan membaca deskripsi tiap kolom, kita dapat menentukan kolom mana saja yang tidak terlalu penting dan harus di-drop. Drop kolom yang dirasa tidak dibutuhkan. Kolom yang akan di-drop yaitu location ISO kode, city or regency, country, continent, time zone, spatial status, total cities, total district, total regency, total urban, village, total rural, village area kilometer, new case per million, total case per million, new death per million, total death per million, growth factor of new case, dan growth factor of new deaths. Ubah setiap tipe data date menjadi tipe data date time agar menghindari kesalahan dalam pengurutan time series untuk visualisasi. Kemudian cek untuk melihat perubahan yang sudah dilakukan. Berikut tampilannya adalah sebagai berikut. Ini dataset hanya memiliki 19 kolom. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Catur atas materi yang disampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Jilan Hamidah. Pada Mbak Jilan Hamidah, kami persilakan untuk disampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Mas Fahmi sebagai moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada pertanggal berapa kasus baru COVID-19 terbanyak ditemukan dalam satu hari. Nah, filter data berdasarkan kolom new case, lalu tampilkan 10 data dengan jumlah angka kesembuhan terbanyak beserta tanggalnya atau kolom date. Lalu tampilkan juga kolom location untuk menunjukkan bahwa angka new case diakumulatif tidak dari satu lokasi saja, akumulatif dari seluruh wilayah di Indonesia per tanggal terkait. Lalu berdasarkan urutan data tersebut, kasus COVID-19 paling banyak ditemukan dalam satu hari yaitu pada tanggal 30 Januari 2021, sebanyak 14.518 kasus baru. Hal ini menariknya yaitu 9 dari 10 tanggal teratas dengan kasus COVID-19 per hari terbanyak berada pada bulan Januari tahun 2021. Artinya kasus cenderung naik pada bulan Januari 2021 dan mencapai puncaknya pada akhir bulan. Nah, visualisasi kenaikan new case berdasarkan urutan 10 tanggal dengan kasus COVID-19 paling banyak per hari. Nah, di sini berdasarkan visualisasi di atas, pertumbuhan kasus dimulai semenjak pertengahan bulan, lalu sempat naik turun hingga mencapai kasus minimal pada 23 Januari. Namun justru setelah itu peningkatan kasus COVID-19 per hari semakin melonjak hingga mencapai puncaknya pada tanggal 30 Januari sebanyak 14.500 kasus per hari. Nah, provinsi mana saja yang memiliki kasus baru terbanyak per hari? Di sini ada Provinsi DKI Jakarta memiliki total kasus per hari tertinggi sebanyak 379.204 kasus, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Angka ini didapat dengan menjumlahkan kasus per hari dari tiap provinsi, lalu mengurutkan 5 provinsi dengan jumlah kasus per hari tertinggi. Baik, terima kasih, seperti itu yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Jilan Hamidah. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, dari data yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Mbak Jilan, tadi validasi perbandingan antar provinsi dengan total temuan kasus COVID-19 per hari terbanyak, didapatlah grafik seperti tertera di slide, yaitu terbanyak ada di DKI Jakarta, yang kedua di Provinsi Jawa Barat, yang ketiga di Jawa Tengah, yang keempat Jawa Timur, dan terbanyak kelima per hari terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Dan pulau mana saja yang memiliki kasus per hari terbanyak? Dari data tersebut diperoleh per pulaunya, yaitu pertama Pulau Jawa tertinggi
yang kedua Sumatera, yang ketiga Kalimantan, yang keempat Sulawesi, yang kelima Nusa Tenggara, yang keenam Papua, dan yang ketujuh ada Maluku. Tersebut terlampir data-data jumlah kasus terbanyak per pulau di slide tersebut. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Mas Anwar Aji Saputra karena berhalangan hadir, diwakilkan oleh Mbak Iski. Pada Mbak Iski, saya persilahkan. Baik Mas Fahmi, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada perbandingan tiap pulau dengan total penemuan kasus baru COVID-19 per hari. Berdasarkan visualisasi di atas, total penemuan kasus COVID-19 per hari berpusat di Pulau Jawa menembus hingga 1 juta kasus. Perbandingan yang terlihat sangat mencolok jika dibandingkan dengan total penemuan kasus COVID-19 per hari di pulau lain. Hal ini cocok dengan analisa sebelumnya di mana 4 dari 5 provinsi dengan total penemuan kasus COVID-19 per hari terbanyak berada di Pulau Jawa. Provinsi manakah dengan total rata-rata kesembuhan paling tinggi per hari? Menurut provinsi dengan kesembuhan paling tinggi per hari, filter data dari kolom New Recovered, lalu tampilkan peserta provinsi atau kolom Iceland. Berikut tampilannya. Nah, di sini ada perbandingan provinsi dengan total rata-rata kesembuhan tertinggi per hari. Seperti data di atas, visualisasi di atas menunjukkan bahwa DKI Jakarta unggul dalam angka kesembuhan sebanyak 365.561, hampir 2 kali lipat dari Provinsi Jawa Barat yang menempati posisi kedua yaitu sebanyak 218.851. Tim Series Space Visualization in Big Data Picture melihat peningkatan angka kasus baru kematian, kesembuhan, dan kasus aktif dalam rentan waktu Maret 2020 sampai Maret 2021. Berikut tampilannya. Nah, di situ ada 4 data dari tim Series Space Visualization. Next, Mas Catur. Jika kita visualisasikan keempatnya dalam empat basis, tim Series Space Visualization pada Maret 2020 sampai Maret 2021 menjadi seperti berikut. Nah, di sini terlihat paling tinggi pada tahun 2021. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, data COVID-19 yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan hasil presentasi dari kelompok kami mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih untuk Mbak Iski, Mbak Jilan Hamidah, Mas Anwar Aji Saputra, dan Ahmad Catur. Sekian dari saya tutup sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ya? Udah, tapi Kesimpulannya ya. Gimana? Kesimpulannya belum. Kesimpulannya siapa? Kesimpulan data tersebut Slide-nya nggak muncul, ada di Jilan, ntar Jilan yang ngomong. Ya udahlah, kayak gitu aja lah. Tujuannya ya enggak? Ya, harusnya. Ini lanjutin tapi nanti dipotong ya? Cukup nggak? Ya, nggak apa-apa sih. Mas, siapa nih yang mau ngedit? Aduh, udah jam segini. Gak usah diedit, kirim aja. Udah gitu aja lah.
Udah lah gitu aja, nggak apa-apa lah. Tinggal berapa menit lagi ini? 8. Belum nguploadnya. Iya, makanya. Oh, Ini harus dipotong loh, soalnya kan ada kayak gini. Iya, potong. Udah. Kita Ya udah, tutup. berarti udah ya. Udah nih. Ya, Ya, gini aja. Yang upload siapa? Ya bebas lah yang jaringannya ini. Rizky apa Ki? Ngupload Ki? ya wis ora apa-apa upload YouTube, tapi dipotong saya. Iya, Ya dipotong. wis, oke. Ya wis, ditunggu ya Ki ya. Ingin ya, Lan? Link. Iya, Biar enak. oke. Hah? Yo, assalamualaikum. Ya udah deh. Ya, waalaikumsalam. Udah ya. Iya. Waalaikumsalam. Oke, udah ya. Ya. Stop record.